Oke, kita lanjut ke setelah rangkaian impinjer yang tadi ya. Kita lihat nih rangkaian impinjernya seperti apa. Jadi yang pertama ini adalah midget impinjer, yang A ini adalah pre-filter holder, jadi ini filternya ya. Kemudian ini midget impinjernya disalurkan melalui dikoneksikan dengan yang lainnya melalui tadi selang silikon tadi ya. Kemudian yang di bagian C ini adalah perangkap uap. Perangkap uap itu diisi G ini adalah serat kaca atau glass wool. Kenapa ada ini? Jadi kalau midget impinjer ini kita gunakan untuk tadi ya, untuk meletakkan larutan penyerap agar yang tadi dari udara ambien itu terserap ke larutan penyerap ini ya, sesuai dengan apa yang mau kita uji. Kemudian yang ini, kenapa dia ada larutan perangkap uap ini, bukan larutan, sorry, maaf. Jadi kenapa ada yang perangkap uap di sini? Ini untuk menyerap uap air. Jadi dari penelitian terdahulu dibuktikan bahwa kalau ada uap air yang turut masuk ke dalam pompa ini ya, nanti dapat menyebabkan pompa ini menjadi lembab. Dan jika hal itu berlangsung terus-menerus, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada pompa. Sehingga kenapa uap airnya itu ditangkap sama serat kaca ini. Kemudian di sini ada flow meter ya, seperti yang kalian lihat tadi, di sini ada flow meter, ini langsung berbeda-beda ya. Kalau ini misalkan ke NO2, di sini untuk NH3-nya, yang di sini untuk SO2-nya, atau untuk yang lainnya itu bisa langsung bersamaan. Nah, kemudian flow meter itu digunakan untuk mengukur kecepatan udara saat pengambilan sampel. Kemudian yang E ini adalah kayak keran gitu, valve. Kemudian F ini adalah pompa penghisap yang fungsinya adalah menarik sampel udara itu ke dalam impinjer. Oke, jadi bagaimana prinsip kerjanya impinjer ini, atau bagaimana sih secara keseluruhan ya, secara keseluruhan uji dari NH3, NO2, SO2 ini. Jadi yang pertama adalah kita menyusun peralatan impinjer itu, menyusun peralatan impinjer seperti gambar ini, kemudian kita masukkan larutan penyerap sebanyak yang kita butuh. Biasanya sih 10 ml. Biasanya yang kita gunakan adalah 10 ml larutan penyerap. Nah, setelah 10 ml larutan penyerap itu kita taruh di dalam sini ya, kita sudah taruh di dalam sini. Kemudian kita hidupkan pompa penghisap dengan mengatur laju alir. Nanti kita akan Ibu bahas di dalam satu tabel perbedaannya apa aja untuk H3, SO2 sama NO2 ya. Kemudian kita mengatur laju alirnya bisa 1 liter sampai 2 liter per menit dan yang lainnya. Setelah itu, setelah kita menghidupkan pompa penghisap pertama ini, kita harus mencatat setelah stabil, kita harus mencatat laju alir awal atau kita tulis sebagai F1. Dan kita mengambil contoh uji ini selama 1 jam, dan kita harus mencatat temperatur dan tekanan udara yang muncul di alat tadi tersebut. Kemudian setelah 1 jam, kita selesai, kita catat laju alirnya yang setelah 1 jam, yaitu disebut sebagai F2, dan kemudian baru kita matikan pompa penghisapnya. Nah, setelah kita menghisap ini ya, setelah menghisap pakai larutan penyerap ini, akhirannya adalah kita taruh di spektrofotometer untuk diuji. Jadi intinya seperti ini. Jadi larutan penyerap ini akan bereaksi dengan pencemar kita, membentuk sebuah substansi. Substansinya ini berwarna, dan warnanya ini akan diuji konsentrasinya pakai spektrofotometer. Saya pikir kalian sudah lumayan paham lah ya dengan spektrofotometer ini seperti apa kerjanya ya. Karena ini berarti kalau spektrofotometer dia pakai panjang gelombang dari warna ya. Panjang gelombang dari warna ditembakkan ke sel sampelnya itu, baru di sini ada detektornya, baru kita akan tahu berapa konsentrasinya. Ini biasanya dibandingkan dengan blanko larutan standar. Oke, jadi dia kalau spektrometer UV visible, berarti yang sinar UV yang visible ya, itu menggunakan radiasi elektromagnetik UV dekat dan sinar tampak yang dia panjang gelombangnya 200 sampai 400 nanometer dan 400 sampai 750 nanometer ya. Nah, sinar ini akan diteruskan menuju monokromator, ini monokromatornya, kemudian cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel ya.
Yang diarahkan terpisah melalui sampel ini dengan sebuah cermin berotasi. Nah, detektor ini dia akan menerima cahaya dari sampel tersebut secara bergantian, kemudian itu akan sinyal listrik dari detektor tersebut diproses, diubah ke digital, dan dilihat dari hasilnya ya. Oke, jadi ini Ibu tadi bilang itu akan ada berbeda-beda ya. Kita lihat satu-satu. Jadi kalau kita pencemarnya SO2, itu metodenya namanya pararosanilin. Kalau kalian mau tahu apa sih pararosanilin, itu merupakan senyawa aromatik seperti apa, kalian bisa cari sendiri di Google, itu banyak pararosanilin itu apa, rumus kimianya, dan sebagainya. Nah, larutan penyerap yang digunakan pada SO2 itu kita pakai tetrakloromerkurat. Kalau untuk pengambilan 1 jam itu dia pakai 10 ml dengan laju alirnya 0,5 sampai dengan 1 liter per menit. Jadi kalau kalian mau pakai 0,6, 0,7 boleh. Nah, waktu tunggu itu maksudnya gimana? Kita kan tadi bilang kita waktu mulai kita hitung F1, kemudian 1 jam kemudian kita hitung F2. Nah, setelah 1 jam selesai, kita harus nunggu 20 menit dulu sebelum kita bisa mematikan pompa penghisap agar untuk menunggu adanya pengganggu-pengganggu, maksudnya misalkan ada hal yang tidak kita inginkan, maksudnya bukan selain SO2-nya itu ya, kita harus nunggu 20 menit baru kita bisa mematikan. Nah, ini direaksikan dengan apa? Direaksikan dengan, maaf itu salah, ketik ya, pararosanilin dan formaldehid. Bagaimana prinsip kerjanya untuk SO2 ini? Nah, SO2 ini kan kita tangkap pakai yang tadi midget impingement. Kemudian midget impingement itu isinya adalah larutan penyerap tetrakloromerkurat. Nah, SO2 yang bereaksi dengan TCM ini, SO2 yang bereaksi dengan TCM, dia akan membentuk diklorosulfonatomerkurat, kemudian baru ini kita reaksikan dengan pararosanilin plus formaldehid. Dia akan, karena ada reaksi kimia, dia akan membentuk pararosanilin metil sulfonat. Ini, substansi ini, pararosanilin metil sulfonat ini dia berwarna ungu. Nah, ini akan diuji di spektrofotometer, diukur pada panjang gelombang 550 nanometer. Oke, kemudian yang berikutnya adalah NH3. NH3 sama pakai midget impingement juga. Nah, ini metodenya adalah indofenol. Tapi yang kita nggak pakai tetrakloromerkurat lagi, kalau untuk amonia NH3 kita reaksikan dengan H2SO4 ya. H2SO4 10 ml dengan laju alirnya 1 sampai 2 liter per menit ini. Waktu samplingnya sejam dan kita nggak usah ada waktu tunggu, boleh kita langsung matikan. Nah, kemudian ini direaksikan dengan apa? Dia direaksikan dengan fenol dan natrium hipoklorit. Maaf, ini kurang T1 ya. Prinsipnya seperti apa? NH3 ditangkap sama H2SO4 ya di dalam midget impingement. Kemudian setelah mereka bereaksi akan membentuk yang namanya amonium sulfat. Amonium sulfat ini baru kita reaksikan lagi dengan fenol dan natrium hipoklorit dalam kondisi basah. Nah, nanti akan terbentuk yang namanya indofenol ini, akan terbentuk yang namanya indofenol. Nah, indofenol sendiri dia itu berwarna biru sehingga kita akan menguji indofenol yang terbentuk ini pada panjang gelombang 630 nanometer. Ya, kita uji di situ, nah, nanti berapa konsentrasinya. Kemudian yang terakhir adalah NO2. NO2 ini dengan metode Gris-Saltman, maksudnya adalah larutan Gris-Saltman ini ditemukan oleh orang itu gitu ya. Nah, larutan Gris-Saltman ini adalah juga merupakan larutan penyerapnya yang kita pakai di apa ayo kalau NO2. Bukan midget impingement lagi ya, kalau NO2 pakainya treated atau bubbler impingement ya. Nah, laju alirnya dia lebih kecil, yaitu 0,4 liter per menit. Kemudian waktu samplingnya 1 jam, dan dia juga nggak ada waktu tunggu, jadi boleh langsung dimatikan. Nah, ini gimana? Yang ini adalah NO2 tadi, dia reaksikan dengan larutan Gris-Saltman, ditangkap sama Gris-Saltman tadi, dia akan membentuk senyawa azodai. Azodai itu kayak pewarna ya, pewarna. Itu ya dia berwarna merah muda. Nah, warna ini tampil waktu dia stabil setelah 15 menit. Karena dia berwarna merah muda, ini dia akan diukur pada panjang gelombang 550 nanometer, baru kita hitung bagaimana
berapa banyak sih konsentrasinya gitu. Nah, perhitungannya kita bahas di part 3 ya.